Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita saudara. Pagi ini saudaraku, sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kita buka Daniel 6 ayat 11 saudara. Firman Tuhan tertulis demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. Saudaraku, Alkitab kita memberitahu kita bahwa Daniel 3 kali sehari datang kepada Tuhan. Dia berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa itu sudah menjadi kebiasaannya. Ya saudara, Daniel memiliki kebiasaan hidup berdoa dan mengucap syukur setiap hari. 3 kali sehari saudaraku. Kalau saudara membaca kitab Daniel 6 ini sampai habis, di sana diceritakan saudara, Daniel diangkat menjadi salah satu 3 pejabat tinggi di bawah Raja Darius, di mana 120 para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab kepada mereka, supaya raja tidak dirugikan. Bahkan dikatakan saudaraku, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Melihat itu saudaraku, para pejabat tinggi dan wakil raja menjadi iri kepada Daniel. Mereka berusaha mencari kesalahan Daniel di pekerjaannya, namun mereka tidak bisa menemukannya saudara. Alkitab kita memberitahu kita sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Luar biasa saudara. Lalu mereka mencari cara lain saudara. Mereka meminta raja mengeluarkan dekret atau ketetapan keputusan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka ia dilemparkan ke dalam gua singa. Dan raja pun mengeluarkan ketetapan itu saudaraku. Ketika Daniel mendengar ketetapan itu saudara, Daniel tidak takut. Daniel tetap melakukan apa yang menjadi kebiasaannya tadi, yaitu 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena Daniel yang tetap setia menyembah Tuhan di tengah ketetapan yang tidak bisa dirubah dan dibatalkan yang dikeluarkan oleh raja saudara, maka Daniel harus ditangkap. Sesungguhnya pada waktu itu kalau kita baca, Darius sedih saudara. Bahkan dia berusaha mencari jalan keluar untuk melepaskan Daniel. Namun tidak bisa sebab ketetapan telah dibuat. Dan akhirnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Namun karena Tuhan yang Daniel sembah saudara adalah Tuhan yang setia dan perkasa, Tuhan menolong Daniel dengan menutup mulut singa-singa itu, dan pada hari keesoknya Daniel keluar dari dalam gua tanpa terluka sedikit pun. Haleluya. Saudara, dari cerita Daniel ini saudaraku, pagi hari ini kita bisa belajar saudara. Apabila kita setia beribadah kepada Tuhan, apabila kita memiliki kebiasaan untuk kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari saudaraku. Walaupun ada orang-orang yang tidak menyukai kita, walaupun ada orang-orang yang merancangkan yang jahat kepada kita saudara, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja menghadapi semuanya. Tuhan bersama dengan kita saudaraku. Dia pasti menyatakan pertolongannya bagi kita. Tuhan pasti menunjukkan kasih setianya dengan ajaib bagi kita. Saudaraku, Mazmur 34 ayat 16 dan 18 tertulis, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka
minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Haleluya. Pagi ini saudara, saya berdoa setiap kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa saudara, setiap kita yang mendengarkan perenungan firman pagi ini, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Tidak hanya sekali saudara, tidak hanya di pagi hari atau di malam hari, kita bisa melakukan di siang hari. Kita jeda sebentar, kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji namanya, kita mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau di hidupku. Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Tuhan, Engkau yang terbaik dalam kehidupanku. Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidupku. Terpujilah namamu. Engkau baik, Engkau setia. Walaupun singkat saudaraku, waktu yang kita berikan kepada Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Haleluya. Dia sungguh Tuhan saudara yang dapat diandalkan, yang baik dan berkuasa. Pujilah Dia setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pagi ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami datang dengan apa adanya kami. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih karena Engkau menjaga, memelihara kami sepanjang malam yang berlalu. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang selama ini Engkau curahkan, Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau ada di pihak kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu juga mendorong kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kebiasaan yang baik ya Bapa. Seperti Daniel 3 kali sehari datang berlutut berdoa memuji Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan didorong ya Tuhan untuk setiap hari Bapa datang berdoa memuji dan menyembah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau, namun bersama Roh-Mu kami dimampukan sebab Engkau yang bekerja dengan ajaib dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, mau berdoa dimanapun anak-anak-Mu berada, siapapun mereka Bapa yang sedang berdoa pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat mereka. Tuhan, Engkau menjamah mereka. Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan baru. Engkau urapi mereka dengan pengurapan baru Tuhan. Engkau yang melihat apa yang sedang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Engkau sertai mereka. Engkau beri hikmat pengertian yang daripada Engkau Tuhan. Untuk melakukan apa yang baik berkenan di hadapan-Mu. Sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus Tuhan bawa anak-anak-Mu semakin dekat dengan Engkau. Terus Tuhan bawa anak-anak-Mu Tuhan hidup menaruh pengharapan mereka kepada Engkau. Mengandalkan Engkau di hidup-Mu. Sebab firman-Mu mengatakan diberkatilah orang-orang yang demikian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang hadapi masalah kesulitan, Tuhan nyatakan pertolongan, Tuhan buka jalan keluar. Tuhan bukakan pintu-pintu yang daripada Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Bagi setiap mereka Tuhan yang sedang menghadapi sakit penyakit di tubuh mereka, Tuhan, Engkau adalah penyembuh kami. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter ya Tuhan.
Engkau tahu persis apa yang sedang anak-anak-Mu hadapi. Jamah tubuh mereka Tuhan. Alirkan kesembuhan yang daripada Engkau. Disembuhkan setiap tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Sesungguhnya sakit penyakit kamilah yang telah Engkau tanggung ya Tuhan. Engkau ditikam, Engkau diremukkan oleh karena pelanggaran dan kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami telah ditimpakan kepadamu. Dan oleh bilur-bilur-Mu setiap yang sakit telah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah setiap area kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Karir mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangga pernikahan mereka Tuhan memberkati. Tuhan anugerahkan kerukunan. Tuhan limpahkan sukacita, damai, sejahtera. Dalam nama Yesus Tuhan diberkati masa depan anak-anak mereka. Orang-orang yang mereka kasihi. Nama Tuhan dipermuliakan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kemanapun anak-anak-Mu pergi, dimanapun setiap mereka ada sepanjang hari ini. Biarlah perlindungan-Mu yang sempurna, anugerah-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu mengikuti kehidupan mereka, ada atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa saudara. Ingat saudaraku, biarlah kita memiliki kebiasaan yang baik. Kita tetap datang berdoa kepada Tuhan saudaraku. Yaitu memberikan waktu kita untuk memuji, menyembah Dia, bersyukur kepadanya saudara. Mengakui kepada Tuhan bahwa kita perlu Dia dalam hidup kita. Percaya Tuhan ada di pihak kita, dan kalau Dia ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi saudara. Jalani hari ini dengan semangat, dengan antusias. Tetap percaya Tuhan kita baik dan setia. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.